Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Angga Dwi Studio lagi teman ya. Oke teman, kali ini kita akan lanjutkan lagi terkait episode belajar PHP. Oke teman, di video sebelumnya kita telah belajar terkait kondisi logika ya menggunakan if else. Terus kita juga belajar terkait perulangan menggunakan for. Oke, untuk episode kali ini kita akan belajar terkait fungsi ya. Fungsi mungkin nanti kalau uh, cukup sama array juga ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Oke, untuk fungsi. Nah, fungsi itu tujuannya untuk apa? Nah, fungsi itu adalah di PHP itu terdapat lebih dari 1000 fungsi ini ya. Nah, fungsinya itu tujuannya untuk membuat suatu proses atau kita melakukan suatu proses yang tertentu. Contohnya seperti ini ya. Contoh fungsi ya. Oke, ini yang lama kita hapus dulu ya. Nah, jadi untuk membuat fungsi. Jadi fungsi itu kita bisa membuat suatu proses yang sendiri ya. Jadi fungsi itu contoh fungsi bawaan dari PHP ya. Contohkan itu misal ini ya, date. Nah, ini date. Ini merupakan fungsi kita echo ya. Tampilkan fungsi date. Nah, date ini adalah fungsi yang bertugas untuk menampilkan tanggal ya. Coba kita cek error enggak. Coba refresh. Error. Nah, fungsi dia punya parameternya y, m, d. Nah, ini fungsi contoh tanggal y itu berarti nanti isinya kita kurang nambahkan isinya. Jadi isinya nanti tahun, bulan, sama tanggalnya ya. Coba kita refresh. Nah, di program kita akan menampilkan sebuah tanggal. Ini tanggal hari ini ya. Seperti itu. Contohnya lagi kalau misal kita membuat custom tanggalnya itu biasanya gini. Bangun fungsi date grid. Nah, ini bawaan PHP ya. Misal 23 ini isinya string ya. Harusnya jadi tanggal. Formatnya tanggal. Kayaknya error sih ya. Menggunakan print. Nah, print ini juga bawaan dari fungsi PHP ya, bawaannya ya. Jadi fungsi itu bisa ya, ada errornya nggak kelihatan ya, makanya error teman ya. Kita coba masuk ke variabel. Fungsi bisa dimasukkan dalam variabel ya. Misal apa ya, date, variabel date ya. Oke, ini kita coba print r. Print r maksudnya print raw gitu ya. Raw itu ya nanti ngeprint data gitu sih. Ini print r itu juga fungsi ya untuk menampilkan isi data. Nah, ini kan, oh dia namanya kan objek, datetime objek. Jadi isinya ini. Jadi kita nggak bisa echo ya. Karena dia, kalau beda kalau kita coba ganti teks ya. Print r misal kita tanggal 15 misalnya. Nanti harusnya formatnya bukan datetime, langsung dia berarti teks biasa kayak gitu teman ya. Fungsi itu seperti itu. Fungsi jadi tujuannya untuk memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Jadi kayak
Misal ngambil membuat tanggal itu menggunakan fungsi ini, terus untuk mencetak nilai, untuk ini nilai yang masih raw atau yang masih mentah ya. Jadi kalau raw mentah ini bisa menampilkan kayak objek-objek kayak tadi. Tipenya variabel yang tipenya objek. Ini bukan fungsi, dan fungsi itu tidak boleh um, mempunyai nama yang sama. Misalnya kita membuat fungsi. Jadi kita bisa membuat fungsi custom. Fungsi custom itu caranya seperti ini. Contoh ya, kita membuat fungsinya pertama dengan mengetikkan fungsi. Nah, function gini ya. Terus setelah fungsi kita masukkan nama fungsinya misal objek. Kemudian buka kurung tutup kurung. Terus jangan lupa kurung awal. Nah, nanti proses codingan kita, proses aplikasi kita ya, nanti dimasukkan di dalam kurung awal dan sama seperti yang if sama yang perulangan for kemarin ya. Nah ini cetak ini tidak boleh sama. Misal di fungsi PHP itu udah ada, misal saya buat lagi gini ya, that create gini ya. Ini nggak bisa karena dia sama ini. Ini kalau dijalankan mungkin error ya, coba ya. Jangan error kan, query-nya malah nggak tampil karena dia udah ada. Jadi syaratnya kita membuat nama yang belum ada. Contohnya cetak tadi. Gitu, misalnya. Karena refresh harusnya yang tanggal ini masih jalan ya, yang ini ya. Nah, jadi program kita nggak error. Fungsi strukturnya seperti ini ya. Nah, untuk fungsi sendiri, itu di dalamnya kita bisa menampilkan nama. Pengen cetak nama misal halo, enggak, ini ya. Nah, jadi ini proses tersendiri keluar dari beda proses sama yang di luar fungsi ya. Oke, coba kita jalankan. Masih tetap kan? Nah, iya, memang masih tetap karena fungsinya proses yang di dalam fungsi cetak ini kan masih dalam fungsi. Belum kita gabungkan ke program utama yang di PHP-nya ini utama. Jadi ini masih kayak disimpan dulu di fungsi. Kalau dia itu nggak dipanggil, ya dia nggak nampil. Nah, gimana cara kita manggil? Oke, taruh atasnya aja ya. Itu manggil, jadi fungsi itu bisa ditaruh di bawah atau di atas ya. Jadi kita bisa manggil cetak gini aja, manggil fungsinya ya. Cetak kurung terus titik koma. Nah, harusnya nanti teks hello Angga ini muncul ya. Karena kita sudah memanggil fungsi ini kan, beda lagi kalau belum dipanggil kan tadi nggak ada tampilannya teks ya. Coba kita refresh. Dia akan muncul hello Angga. Jadi ini kita berhasil memanggil sebuah fungsi. Kalau misal fungsinya itu nggak di komen ya, nggak dipanggil, ini kan otomatis kalau di komen nggak dijalankan kan, ya otomatis fungsinya yang nggak jalan. Jadi itu kita memanggil suatu proses tertentu gitu ya. Jadi ini kayak proses tertentu teman. Fungsi itu. Nah, dalam fungsi itu juga kita bisa menambahkan sebuah parameter. Misal ini, saya pingin hello-nya itu namanya bukan Angga Jam. Jadi itu bisa dinamis ya. Jadi kita bisa menambahkan variabel ya. Variabel misal ini nama. Menambahkan variabel nama, terus ini aku hapus dan kita tambahkan nama. Bukan plus sih, titik ya kalau stringnya. Nah, karena di sini di fungsi kita ya, di fungsi kita ini fungsi cetak ini ada variabel nama. Nah, di sini harus dikasih nama. Kalau enggak nanti error. Kita coba ya. Kalau misal tidak diisi, coba ya kita refresh. Dia kan nggak nampil kan? Berarti error. Nah, kalau pengen kita isi, misal
Saya ganti ini ya, misal namanya siapa nih, Ciko misalnya, Ciko lah. Nanti otomatis hasil cetaknya ini, hasilnya halo Ciko. Kita refresh ya. Ya kan? Jadi dia dinamis. Jadi kita bisa membuat proses sendiri ya, menggunakan fungsi untuk menampilkan nama sesuai apa yang kita input misalnya. Jadi kita ngisi Ciko, nanti otomatis ke ganti ini Ciko, terus atau misal jadi Tommy, misal Tommy, kemudian nanti ya berubah sendiri. Nah, seperti itulah penjelasan dari fungsi itu ya. Mungkin apakah ada yang perlu ditanyakan atau masih teman ada yang masih bingung? Oke, mungkin kalau ada yang masih bingung silakan tulis di kolom komentar. Oke, mudah kan? Belajar PHP itu mudah. Oke, kita cek. Oh, ini udah 10 menit ya. Apa mungkin tutorialnya sedikit-sedikit ya biar nggak terlalu panjang. Mungkin di video kemarin kan sekitar 20 menitan ya. Mungkin teman ngiranya, oh ini terlalu panjang. Oke, aku coba sedikit-sedikit langsung uh, per materi aja ya biar nggak terlalu berat. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk video belajar PHP-nya ya. Kita telah belajar terkait fungsi. Oke, semoga teman bisa mengerti ya terkait materi fungsi ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video sampai akhir. Saya akhiri ya, sampai bertemu di next video ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.